wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik aja kan ya semuanya? Ada yang mungkin lagi sakit? Ada. Yang lagi banyak pikir? Ada. Berarti pertama kita mau mulai perkuliahan ini dengan bismillah dulu. Siapa ketuanya di sini? Kosim. Oke, Mas Kosim silakan dipimpin untuk kuliah hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Kosim. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya sembunyikan dulu biar kalian nanti penasaran ya. Bentar. Oke, sebelum materi hari ini, saya ada permainan ya. Ini silakan Kosim ke depan untuk membagikan kertas-kertas apa sih ini ya, gitu ya. Bagikan rata ya, Mas Kosim. Biar kalian fresh gitu loh ya. Kalau kita nanti untuk materi hari ini kayaknya perlu pendalaman yang lebih tentang anak ABK ya. Oke, silahkan untuk pensilnya silahkan dibagi. Oke. Oke. Sudah? Silahkan dibagi pensilnya kalau sudah ya, udah dibagi. Nggak apa-apa. Ya. Oke, permainan hari ini biar kita nanti lebih fresh ya, teman-teman. Silahkan nanti dituliskan. Saya ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah kamu sering ngelamun gitu ya? Yang pertama nanti ada jawabannya sering kali, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Apa? Sering kali, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, di kertas yang sudah saya bagikan itu ya, kalian boleh tuliskan misalkan soal nomor 1 jawabannya apa gitu ya. Sekarang cluenya adalah melamun. Silahkan dijawab ya. Mas Kosim dan yang lain-lain boleh silahkan dijawab. Cluenya adalah melamun. Ini boleh pakai pulpen untuk Mas yang mungkin nggak bawa pensil, ada sebuah, boleh pakai pulpen saya. Udah ya, melamun sudah ditulis. Yang kedua, cluenya adalah sulit tidur. Apakah sulit tidur gitu? Sering kali, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Oke, kemudian yang ketiga adalah gelisah. Silahkan dijawab. Gelisah. Seringkali, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian yang keempat, nafsu makan. Ya, apakah nafsu makannya sering menurun atau lebih ke naik gitu ya? Seringkali, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Sering turun nggak gitu nafsu makannya? Sudah? Oke, sudah ya. Sekarang konversikan. Konversi itu adalah diganti dengan angka. Jadi kalau untuk yang tidak pernah itu 1 ya, kemudian untuk kadang-kadang 2, sering itu 3, dan sering kali 4. Sudah? Ya. Sekarang di total. Sudah? Oke. Berapa yang totalnya 4? Ada? Totalnya 4 dari konversi tadi? Gak ada? Lebih dari 4? Berapa? Berapa nilainya? 8. Oke. Ada yang 9 ke atas? Berapa? 10? Oke. Ada yang 12 ke atas? Kamu berapa? 8 berarti. Oke, saya bacakan. Berarti rata-rata 8 sama 9. Oke. Yang nilainya 1 sampai 4 artinya mental Anda kondisinya normal hari ini. Oke. Kemudian yang 5 sampai 8
agak stres sayang ya. Mungkin dengan berbagai macam tugas kuliah ya. Kemudian 9 sampai 12 itu stres ya. Kalau 13 ke atas berarti depresi. Oke. Oke, begitu dulu plus buat ice breaking hari ini ya. Artinya mahasiswa kita hari ini rata-rata enggak. Oke. Udah fresh ya sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk ke review materi yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang ADHD. Nah, kira-kira dari materi kemarin kita sudah mendapatkan kesimpulan apa? ADHD, anak hiperaktif, pernah melihat atau mungkin pernah menangani mungkin ya Mas Ferdinand ya? Ya. Berarti kita anggap pertemuan kemarin itu sudah lengkap ya, sudah selesai. Gitu ya, berarti kita sudah memahami betul bagaimana anak ADHD dan bagaimana menangani anak ADHD. Oke. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-9. Saya punya slide tentang, Anda pernah mendengar tentang autisme? Nah ya. Oke, karena kita sudah memahami tentang ADHD, maka kita melanjutkan pertemuan ke-9 ya. Kita kan habis UTS ya. Gimana nilainya? Aman lah, sama Bunila mah aman ya. Jadi Bunda mau mengenalkan tentang dunia autisme. Nah, mungkin ada yang udah pernah melihat atau pernah tahu anak autis sebelumnya? Kenapa Afif? Wah, Afif ini ya. Ini semua masuk ya berarti ya? Siap masuk. Pasti senang kan kalau pelajaran Bunda kan ya? Variatif soalnya. Oke. Nih. Pernah tidak kalian bertemu anak yang kalau diajak ngobrol malah melihat kipas angin? Ya. Ya. Pernah? Atau yang suka muter-muterin roda mobil mainannya berulang-ulang. Jadi ini mobilnya diputer-puter gitu. Ya, pernah ya? Ya. Kemudian, nah ciri-ciri seperti itu bisa jadi itu ciri autisme. Nah sekarang kita mulai dengan mengenali ciri-ciri autisme, kemudian penyebab dan teknik ya yang bisa membantu mereka belajar lebih efektif. Jadi kalau masa kecil itu adikmu misalkan ya, dia mainan itu apa namanya rodanya tok, mobil itu bukan digini kan, bukan dijalankan tapi rodanya aja, berarti bisa dikatakan ada indikasi autisme, gitu nggih? Oke, lanjut ya. Nah, autisme sendiri itu adalah bisa dikatakan dengan autisme spectrum disorder atau gangguan perkembangan di mana gejalanya apa ini? Coba dibaca. Ya. Sulit bicara. Kemudian apa? Oke, kemudian tapi intinya mereka mengalami kesulitan dalam interaksi sosial atau perilaku repetitif. Repetitif itu apa sayang? Berulang-ulang. Oke, jadi ada pengulangan perilaku. Misalkan dia kedip-kedip matanya. Ya, pernah ya kayak gitu atau clapping namanya ya, clapping. Jadi mengepak-ngepakkan tangan ya. Kemudian dia biasanya gini. Sambil senyum, padahal tidak ada stimulus di depannya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini autisme menurut tokoh psikologi. Nanti ini menjadi tugas kalian ya. Kalian harus tahu bahwa ada tokoh-tokoh seperti Leo Kanner, Hans Asperger, kemudian Utafert ya yang mengatakan bahwa anak autis itu dengan berbagai sudut pandang masing-masing. Nanti untuk tugas pastinya ya. Next aja ya. Nah, nih ciri-ciri autisme. Mungkin ada pernah yang melihat, mungkin ada ponakan atau mungkin tetangga atau ada yang ngajar di sekolah yang tahu ciri-ciri seperti ini, bisa jadi dia masuk ke kategori anak ABK yaitu autisme ya. Jadi tidak melakukan kontak mata, dia lebih ke menunduk ya, biasanya ya, menunduk, menghindari kontak mata. Ya, kemudian tidak respon saat dipanggil ya. Sering mengulang kata atau gerakan. Jadi mama gitu. Tapi bukan untuk memanggil mama, tapi hanya mengulang-ulang, ekolalia, begitu ya. Kemudian bermainnya tidak imajinatif atau lebih suka pola atau urutan seperti tadi. Bermain roda. Jadi rodanya ini dingin kok. Gitu, diputer-puter ya, bukan dijalankan seperti ini. Oke? Ya.
Kira-kira ada ya yang mungkin pernah melihat anak-anak yang mempunyai perilaku seperti itu? Ya. Nah, nanti kita di akhir setelah pertemuan 10 kita nanti ada kunjungan ya. Ya, jadi nanti kelas psikologi ABK ini akan kunjungan ke SLB atau ke tempat terapi khusus autisme, yaitu di Akca di Kediri. Nanti kita bersama-sama ke sana untuk observasi ya. Makanya untuk memahami materi ini kalian harus benar-benar tahu betul. Jadi ketika kalian survei ke sana, observasi, kalian sudah betul paham bahwa oh ternyata anak autisme itu seperti ini ya, seperti yang dibilang Bunda ya gitu ya. Jadi kalian observasinya harus tepat. Dan asesmennya nanti kita juga belajar checklist tentang autism gitu ya. Oke. Nah, ini penyebabnya autis ya. Ada faktor genetik. Nah, dan faktor neurologis. Faktor genetik apa aja ini? Riwayat keluarga. Nah, ini kembar identik. Pernah tahu kembar identik? Ya. Kalau misalnya salah satunya autis berarti kembarannya juga autis. Nah, kalau untuk riwayat keluarga biasanya ketika ada di keluarga kalian, misal ada kakaknya yang autis, biasanya nanti adiknya, misal anak pertama autis, anak keempat biasanya juga ada autisnya. Ya, gitu ya. Kemudian kelainan genetik bisa dengan mungkin kromosomnya, ya. Biasanya kromosom berapa sih? 36 ya. Ternyata 37 itu juga bisa autis. Tetapi ada lagi Down syndrome. Jadi autisme itu bisa tidak hanya autisme aja, ada Down syndrome-nya, kemudian dia juga ada autisnya. Jadi semacam komorbid atau gangguan penyerta begitu. Jadi tidak hanya autisnya, gitu ya. Faktor neurologis, ada perbedaan perkembangan di area otak tertentu yang mempengaruhi cara pemrosesan informasi dan interaksi sosial. Jadi autisme tuh ke syarafnya, ya. Makanya permanen, artinya tidak bisa disembuhkan kecuali ada treatment. Nah, gimana? Ya. Ternyata ada ya gangguan perkembangan yang langsung menyerang ke syaraf gitu ya. Makanya nanti ketika kalian punya anak nanti pengen persiapan ketika hamil, tolong banget untuk lebih asupan gizinya dijaga gitu ya, untuk calon-calon ibu muda ya. Kemudian apa? Jangan terlalu stres ya, bapak-bapak, tolong jangan dibuat stres ibunya ya. Karena akan bisa mempengaruhi syaraf dari si janin itu. Tapi aslinya di penelitian-penelitian belum ada faktor yang benar-benar penyebab autis yang dalam arti yang paling penting itu yang mana belum ada. Jadi ini masih ada hipotesa-hipotesa yang lain gitu ya. Jadi masih diteliti terus. Nah, ada lagi faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu ada infeksi virus saat kehamilan yaitu rubella. Kemudian ada apa itu yang tokso ya, yang ketika kamu suka banget sama hewan. Nah, ya, itu ya. Oke, kemudian ada paparan bahan kimia. Nah, ini biasanya ibu-ibu hamil itu kan kadang kena polusi. Nah, kemudian ada juga yang dia makan seafood, kemudian ada merkurinya. Ya, jadi banyak dugaan-dugaan autisme itu disebabkan oleh beberapa hal. Kemudian ada kelainan metabolik atau biokimia, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter di otak si anak. Makanya autisme itu harus ada obatnya, gitu ya. Jadi tidak hanya faktor lingkungan dan faktor genetik, tapi juga ada kelainan di syarafnya. Gitu. Nah, apakah autisme bisa disembuhkan? Hah? Bisa dengan apa? Tadi saya bilang treatment atau terapi ya. Oke, terapinya ini namanya terapi teknik ABA. Nanti ketika kalian sudah observasi ya ke Access Center, nanti kalian akan tahu teknik ABA yang real ya. Di situ sudah diterapkan beberapa tahun sama terapisnya gitu ya. Jadi kalian harus ikut semuanya ya nanti observasi ya. Wajib karena ini tugas UAS ya. Jadi ada tahapannya, kalian observasi kemudian membuat laporan. Oke. Di sini ada identifikasi perilaku target. Jadi kalian harus tentukan dulu apa yang mau kalian latih untuk anak autis. Misal hanya mengambil ini aja gitu ya. Misal ini, atau misalkan menyapa. Anak autis juga bisa menyapa orang lain sayang ya. Jadi dia nggak bisa ekspresif kayak halo mbak gitu, nggak bisa. Ya, jadi kan mengajarkan bagaimana dia bisa menyapa. Ya, begitu. Kemudian observasi dan analisis ABC. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ketika si anak autis itu menyapa, misalkan Mbak Zahroh, ini kan namanya sulit ya. Ya, jadi mungkin dia bisa sambil gini.
Ini Mbak gitu. Mbak gitu ya. Atau misalnya paling gampangnya siapa? Mbak Vida. Vida. Sambil tangannya anak autis itu ditaruh di sini atau di sini untuk pengenalan awal. Oke? Begitu ya. Kemudian jangan lupa kalian harus mencatat kemajuan yang mereka berikan ke kalian gitu ya. Kenapa Mas senyum-senyum membayangkan nanti bagaimana observasi? Seru pastinya ya. Nah, ini analisis ABC-nya, komponennya ini ya. Nanti kita bisa jelaskan di pertemuan selanjutnya karena ini nanti lebih mendalam ya. Jadi kita langsung ke video ABA saja ya. Kita simak dulu. Tadi kan kita sudah jelaskan tentang autis itu bisa treatable, artinya autisme bisa ditreatment. Bukan berarti nggak sembuh ya Bu ya. Sulit ya, untuk sembuh 100% sulit, tetapi autisme itu bisa kita treatment pelan-pelan sehingga dia bisa adaptif dengan lingkungan sekitar. Seperti tadi ya, Vida misalkan, Mbak Vida kan susah dia panggil Mbak. Biasanya kalau di tempat terapi manggilnya Miss gitu ya. Jadi dipegang tangannya, kemudian nanti ada tekniknya. Ini sekarang kita sama-sama menyimak video teknik ABA ya tentang anak autis. Tolong diperhatikan karena ini nanti akan menjadi tugas kalian ya. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau tanya, monggo silakan. Oke. Nih. Lihat ya, lihat. Nih. Coba diperhatikan, diambilkan apa itu? Lihat, dia bawa apa itu? Lihat. Jadi ada benda untuk menjadi stimulus ya. Nah. Tangan ke bawah, lihat ya. Jadi kalian harus memusatkan fokusnya dulu ke kita sebagai terapis ya. Kemudian di belakang ini ada prom. Prom itu pembantu terapis. Ya, jadi dia sebagai pembantu terapis yang memberikan prom seperti pelukan, kemudian sentuhan begitu ya. Nih diambilkan, apa ini? Mainan ya. Nah, itu namanya prom. Hebat, cerdas, tapi pakai sinar. Jadi biar si anak autisnya itu bisa fokus ke terapis, begitu ya. Oke, cukup ya untuk video tentang teknik ABA. Jadi di teknik ABA itu ada pembentukan perilaku, di mana perilaku itu misalkan tadi ya, biar kita bisa dikenali oleh si anak. Jadi kita menyapa, jadi kan. Kemudian ada apa tadi? Prom, harus ada prom ya di teknik ABA. Kemudian ada apa tadi? Ada kata-kata yang berulang kan, lihat gitu ya, dan ada benda yang distimulus untuk si anaknya ya. Misalkan ini, lihat gitu kan, dari sini lihat gitu kan, bukan tiba-tiba ambil letakkan, kan nggak bisa, karena anak autis itu recordnya itu agak lama ya, jadi merekam informasinya agak lama dan harus berulang-ulang 40 kali baru bisa paham. Wow, amazing kan ya, Allah menciptakan seorang anak yang dengan kelebihan seperti itu, kemudian tetapi memiliki kekurangan, tapi juga insya Allah anak autis ada autism yang high quality, dalam arti high function, IQ-nya tinggi. Kalau yang seperti ini tadi sepertinya high function karena dia langsung ada respon. Kalau yang wama gini itu namanya low function, artinya IQ-nya tidak tinggi atau tidak dalam kondisi rata-rata, dalam arti masih di bawahnya, begitu. Siap ya menjadi psikolog anak ABK? Ya. Siap? Ya, harus kencang. Siap menjadi psikolog anak ABK? Siap. Oke. Dari semua materi yang sudah Bunda Nila ceritakan tadi, apa yang bisa ditanyakan? Boleh 1 atau 2 pertanyaan? Mas Afif?
dari kita lihat video yang kita si anak kan nggak bisa fokus ya. Iya, ini ya. Nah, kita tahu juga dari pelajaran yang kemarin itu adik-adik kita susah fokus. Iya. Nah, cara kita mengetahui perbedaan antara ADHD sama autis itu gimana? Oke, simpel ya. ADHD ada 3 gejala khusus atau ciri khas khusus sesuai dengan DSM-4, DSM-5. Itu panduan kita sebagai seorang psikolog ya. Jadi ada inkonsistensi itu semacam pemusatan perhatiannya susah, inatensi, susah memperhatikan. Kemudian ada impulsif, gerakan yang tiba-tiba, manjat-manjat kayak gitu ya. Jadi manjat-manjat kursi, naik turun, kemudian nyebrang tanpa dia melihat kondisi sekitar. Kemudian ada hiperaktif, dia nggak bisa mengendalikan diri. Nah, bedanya dengan autis adalah anak autis itu dari ngomongnya itu biasanya sulit, ya. Kadang keluarnya kayak gitu. Jadi bahasa planet istilahnya ya. Kalau dari psikolog biasanya mengatakan ada bahasa planet ya. Dan bagaimana membedakannya? Kita pakai asesmen ya, Mas Afif ya. Kalau autisme ada checklist autisme. Kalau ADHD ada checklist untuk ADHD. Nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, Mas Afif? Sip. Ada lagi yang tanya atau sudah cukup materi hari ini? Yang jelas ada penugasan, ya kan? Penugasannya tadi, penugasannya ada? Nggak ada? Nggak ada yang tanya ya? Penugasannya yang tadi ya, kita tentang tokoh-tokoh tadi loh, tokoh-tokoh yang mengatakan tentang autism. Ya, jadi kalian mencari tokoh-tokoh yang punya sudut pandang tentang autism, ya. Anak autisme itu yang seperti apa dari tokoh psikologi yang jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Hey, kaget saya. Bicaranya itu diambil belakangnya saja itu gimana? Diambil belakangnya saja, artinya depan hilang. Hilang, ya. Usia berapa? Usia 5 tahun. 5 tahun, oke. Bisa dikatakan speech delay. Tahu speech delay? Speech delay itu anak yang telat bicara. Jadi usia 2 tahun ke atas sudah belum bisa mengucapkan kata-kata. Tetapi bukan autis dan bukan ADHD. Speech delay yang murni gitu ya. Beda dengan autism. Kalau autism itu sebelum usia 3 tahun dia sudah bisa dideteksi. Ya, gitu ya. Jadi ada tesnya nanti ya. Oke, cukup ya. Kayaknya sudah cukup antusias untuk observasi ini ya. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian hari ini. Kata-kata dari saya, anak autis punya potensi luar biasa jika didampingi dengan pendekatan yang tepat. Tugas kita bukan untuk mengubah mereka menjadi seperti anak lain, tapi membantu mereka jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.